Hai, berjumpa dengan saya, dengan Katy Wenas. Topik saya kali ini adalah nilai dirimu bukan di mata manusia, tetapi di mata Tuhan. Pernah gak Anda merasa sedih, atau marah, atau mungkin merasa sakit hati karena ulah beberapa orang atau orang-orang yang pernah dekat dengan Anda atau yang masih dekat dengan Anda? Cara mereka merendahkan bisa berupa body language atau dengan kata-kata yang menyakitkan. Saya pernah disakiti oleh orang-orang tertentu dengan cara body language atau dengan kata-kata yang menyakitkan oleh teman-teman atau orang-orang yang dekat dengan saya, sehingga nilai diri saya rendah banget. Saya tidak punya harga diri di mata mereka. Dan mereka merasa tidak bersalah. Perasaan ini saya simpan bertahun-tahun. Sampai saya benar-benar percaya bahwa saya tidak punya nilai diri atau nilai diri saya rendah. Nah, hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang merasa nilai dirinya rendah. Terutama masa-masa pandemik. Misalnya ya, seorang istri yang diceraikan atau ditinggalkan oleh suaminya yang sudah kaya atau mapan. Padahal waktu mereka menikah, suaminya dalam keadaan prihatin keuangannya atau miskin. Dan wanita ini waktu mudanya banyak pria yang suka padanya. Namun karena wanita ini seorang yang setia, dia tetap mau hidup bersama suaminya yang prihatin. Tetapi setelah suaminya sudah mapan, malah alasannya istrinya sudah tidak baik, sudah tidak cocok, dan meninggalkan istrinya yang setia ini. Sehingga istrinya merasa rendah nilai dirinya. Juga sebaliknya, para suami banyak yang ditinggal istrinya karena sudah bangkrut atau sudah tidak berfungsi sebagai suami dengan alasan yang sama. Suaminya sudah tidak baik atau sudah tidak cocok. Padahal waktu suaminya masih jaya, dia adalah suami yang bertanggung jawab. Ada juga yang masih pacaran, sering diputusin, dalam pergaulan sering dilecehkan atau tidak diakui, atau mungkin dia tidak disukai karena tidak selevel ekonominya dan lain-lain. Sebagai karyawan juga tidak pernah atau jarang dihargai oleh atasannya. Walaupun dia sudah berusaha sebaik mungkin atau mau berprestasi, tetapi tetap tidak dihargai. Juga sebagai orang tua yang sudah berbakti kepada anak-anaknya, tetapi sebaliknya anaknya malah menghina orang tuanya. Malah dibilang tidak berfungsi sebagai orang tua. Juga sebagai anak yang tertolak oleh orang tuanya. Karena di luar atau tidak dalam ekspektasi orang tuanya, dia jadi tertolak. Semua tindakan yang saya sebutkan itu bisa menyebabkan kita kehilangan diri atau nilai diri kita rendah. Sehingga kita bisa menyimpan perasaan marah atau sedih dalam diri kita untuk jangka waktu yang lama. Di sini saya mau sharingkan ya beberapa tips yang mungkin bisa membantu Anda yang mengalaminya ya. Bagi istri ya yang ditinggal suaminya, pasti ada perasaan sedih ya, atau marah, atau sakit hati. Sebaliknya juga suami, ada perasaan sama sedihnya, atau mungkin merasa harga dirinya rendah, atau tidak berharga. Kalau sampai hal ini terjadi, sebaiknya kita pasrah deh, atau berserah diri kepada Tuhan. Apa yang bisa kita perbuat? Jangan biarkan perasaan ini atau perasaan sedih ini membuat diri Anda semakin tua atau muka Anda semakin kusam. Belum tentu ya partner Anda yang meninggalkan Anda, dia mikirin Anda.
Untuk apa kita capek-capek mikirin dia? Yang mungkin dia lagi santai-santai di sananya. Betul gak? Kalau ex Anda juga tidak kasihan terhadap Anda yang akhirnya menyiksa Anda sendiri. Bagi Anda yang sudah berbuat yang terbaik ya. Yang the best deh untuk pasangan, untuk anak, dan untuk siapa saja, tetapi Anda masih dituduh atau mungkin dibilang tidak baik dan sebagainya, kita pasrahkan saja deh pada Tuhan. Biarkan Tuhan yang beracara dalam hidup mereka yang menyakiti kita. Buat saya ya, yang penting kita percaya deh bahwa Tuhan pasti membela orang-orang yang hidupnya benar. Bagi yang masih pacaran, pasti sakit deh kalau disering diputusin. Apalagi kita merasa tertolak karena sudah saling kenal. Pasti sakit banget deh. Sudah tidak punya harga diri. Apalagi sering dibandingin ya dengan orang lain. Dan hal lainnya yang mungkin menambah sakit hati Anda. Buat saya sih mending diputusin ya daripada Anda udah menikah lalu punya anak ya. Sudah ada ikatan batin lagi yang dalam. Lalu Anda dicampakkan, lebih baik sekarang waktu Anda masih muda ya. Karena masih punya kekuatan untuk mengobati diri Anda. Jika Anda seorang karyawan yang rajin ya dan baik tapi tidak dihargai, sebaiknya tetap percaya bahwa suatu hari pasti Tuhan buka jalan. Anggap saja dimanapun Anda bekerja, pasti ada ujian yang harus Anda lewati untuk suatu yang lebih baik yang Tuhan rencanakan bagi hidup Anda. Jika Anda seorang tua ya yang telah berbakti kepada anak-anak Anda ya dan tidak dihargai, sebaiknya tidak usah sedih deh. Yang terpenting Anda sudah berbuat sesuatu yang terbaik. Suatu hari pasti mereka sadar setelah dewasa, apalagi sudah merasakan suka duka mengurus anak. Bagi anak yang merasa tertolak ya, dengan alasan yang saya sebutkan, sebaiknya Anda harus yakin bahwa Anda spesial di mata Tuhan. Jadi siapapun Anda yang direndahkan nilai diri Anda harus yakin masih ada orang yang mau menghargai diri Anda yang Tuhan rencanakan dalam hidup Anda. Sebaiknya cari teman yang hidupnya benar dan yang mau menerima Anda. Jauhi deh orang-orang yang hanya bisa merendahkan Anda. Mungkin dengan pengalaman ini Tuhan membentuk Anda supaya rendah hati. Cobalah selalu melihat sesuatu dari sisi yang baik. Sebaiknya maafin deh orang-orang yang telah melukai hidup Anda. Supaya Anda terbebas dari perasaan marah, terhina, atau perasaan negatif lainnya. Pandanglah ke depan dengan harapan bahwa hidup Anda akan lebih baik. Yakin bahwa Anda spesial dan berharga di mata Tuhan. Semoga Anda bisa terinspirasi dan sampai jumpa lagi.